teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kami akan menjelaskan apa itu telaah kurikulum. Kita akan menjelaskan review dari telaah kurikulum. Cekidot. Baik, kita akan mereview telaah kurikulum. Yang pertama, Kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. yang kedua, capaian pembelajaran, dan yang ketiga, Asesmen. oke. Kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Alda waktu SMA pakai kurikulum apa? Kebetulan saya menggunakan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum nasional yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2013 dan 2014. Nah, tujuan dari kurikulum ini untuk mencetak generasi bangsa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara, maupun peradaban dunia. Nah, kalau Jihan pakai kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka? Kalau aku Pak saat SMA menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam. Konten dalam kurikulum Merdeka dibuat lebih optimal agar siswa punya cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisinya. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pengembangan potensi siswa dengan pendekatan yang lebih efektif dan kreatif. Nah, hal ini ditunjukkan untuk memperluas jangkauan pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kurikulum juga menawarkan lebih banyak fleksibel dalam memilih materi pembelajaran yang lebih bersifat kreatif dan inovatif. Nah, jadi dari kurikulum Merdeka itu apa sih? Nah, jadi itu kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, dari paparan yang aku jelas tadi, menurut kamu kurikulum mana sih yang lebih baik? Kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka? Nah, untuk keduanya, jika kedua kurikulum tersebut dibandingkan, kurikulum Merdeka yaitu mendorong peserta didik menjadi individu yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Akan tetapi, kurikulum Merdeka memiliki persiapan yang belum matang dan sistem yang belum terencana dengan baik. Selain itu, sumber daya manusia SDM di Indonesia juga masih kurang. Nah, maka dari itu solusi yang tepat yaitu dengan mengkaji dan mengevaluasi kurikulum Merdeka agar dapat diterapkan dengan efektif dan tepat, serta perlu adanya tenaga pendidik yang cakap agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan lancar. Jadi saya di sini memilih kurikulum 2013. Nah, kira-kira kalau menurut saya begitu. Nah, kalau menurut Jihan nih gimana? Menurut kamu itu kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 yang lebih baik? Jadi menurut saya, untuk kurikulum 2013 sendiri mendorong peserta didik dalam menerima proses pembelajaran, sama seperti kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada kurikulum 2013 memiliki kelebihan yaitu menekankan pada pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter dan nilai-nilai yang baik bagi peserta didik, sehingga karakter anak bangsa semakin terbentuk. Tetapi K13 ini memiliki kekurangan. Jadi K13 ini memiliki penilaian yang rumit dibandingkan dengan sistem penilaian pada kurikulum sebelumnya. Oke. Jadi saya memilih kurikulum Merdeka. Nah, jadi pada pembahasan kita, kalau saya memilih kurikulum K13 sedangkan Jihan memilih kurikulum Merdeka, jadi untuk kedua kurikulum ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi untuk kedepannya semoga di kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan sekarang akan menjadi lebih baik untuk kedepannya.
Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu capaian pembelajaran, khususnya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pembelajaran ini kita memiliki fase-fase yang berbeda. Ada fase A, B, C, D, serta F. Nah, tujuannya akan dijelaskan oleh Jihan. Jadi, tujuan dari mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam di sini lebih mengedepankan dalam pengembangan profil belajar Pancasila dan dapat memberikan proses saintifik. Hal ini diharapkan kemampuan peserta didik untuk menalar kritis agar mampu memproses dan mengolah informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif. Nah, selain itu, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis evaluasi, menarik kesimpulan, dan menerapkan hal yang dipelajari dalam situasi baru. Selain itu juga diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mandiri dan mampu berkolaborasi dengan orang lain. Nah, menurut kamu bagaimana sih fase dari mata pelajaran biologi? Nah, materi biologi mencakup untuk fase A, B, dan C itu materi sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mudah untuk memahaminya. Nah, materi biologi untuk fase D dan E adalah materi dasar yang mengintegrasikan mata pelajaran fisika dan kimia yang harus dikuasai oleh peserta didik agar siap belajar pada fase F. Nah, selain itu menerapkan materi fase D dan E mengarah pada penelahan isu-isu personal, lokal, dan global. Nah, pada fase F, cakupan materi biologi adalah struktur sel, bioproses dalam sel, genetika, evolusi, dan sistem organ, struktur fisiologi pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan, serta inovasi teknologi biologi. Nah, jadi teman-teman, pencapaian pembelajaran itu memiliki fase yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir kita akan membahas asesmen. Apa sih itu asesmen, Azza? Nah, untuk pengolahan asesmen dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif atau kualitatif terhadap hasil asesmen. Jadi, hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran itu diperoleh melalui data kualitatif atau hasil amatan dan maupun data kuantitatif berupa angka. Jadi, data-data ini diperoleh dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, baik dari pencapaian pembelajaran akhir fase maupun tujuan-tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian vlog review telah kurikulum dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.